Media, Media Digital Al-Hanif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak kelas 3B? Insya Allah pada sehat semua ya. Ya, Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali walaupun dengan suasana online di mata pelajaran bahasa Inggris bersama Ustadz Henry. Kita akan melanjutkan materi kita yang berada di Unit 1. Jadi kita tulis dulu Unit 1 atau bab 1 bahasa Indonesianya ya. Unit 1 atau bab 1. Sebenarnya di unit 1 ini kita ada 3 pelajarannya. Yang pertama adalah kalimat-kalimat yang berkenaan dengan perasaan, kalimat-kalimat yang berkenaan dengan keluarga, dan kalimat-kalimat yang berkenaan dengan suatu benda. Nanti kita explore atau kita bahas di pertemuan kali ini insya Allah ya. Yang pertama, menunjukkan tentang perasaan. Kemarin kita sudah belajar beberapa vocabulary seperti hungry, thirsty, ataupun happy, ataupun sad. Sekarang kita coba kembangkan lagi ya di sini dengan kalimat, misalnya contoh. Di sini ada percakapan atau conversation antara Elzar dengan Gibran misalnya. Gibran. Jadi Elzar bertanya kepada Gibran. Elzar asked to Gibran. Elzar bertanya pada Gibran. Are you thirsty? Oke. Sini kelihatan ya? Are you thirsty? Are you thirsty? Good job. Ini maksudnya adalah apakah kamu haus? Oke, berarti di sini Elzar bertanya kepada Gibran, apakah kamu haus? Maksudnya Gibran tuh haus atau enggak ya? Jangan lupa kalau untuk kalimat tanya, sertakan tanda tanya di ujung kalimat. Oke, berarti jawabannya Gibran antara yes or no. Jika Gibran haus, tinggal menjawab yes, I am. Ini maksudnya iya bahwa Gibran itu haus. Kalau misalnya Gibran nggak haus, bisa kita ini jawab no, I'm not. Nah, ternyata Gibran nggak haus. Misalnya Gibran itu nggak haus tapi lapar. Di sini tulis I'm hungry. Jadi artinya adalah tidak, saya lapar. Oke, penjelasan pertama tentang kalimat-kalimat berkenaan dengan perasaan sekarang kita baca bersama-sama. First, Elzar. Are you thirsty? Are you thirsty? Oke, Gibran. Yes, I am. Yes, I am. Kalau Gibran tidak haus, no, I'm not. I'm hungry. No, I'm not. I'm hungry. Tidak, tapi saya lapar. Good job. Ini adalah materi pertama yang ada di unit ke-1 ya, unit 1. Sekarang kita menuju ke materi tentang kalimat-kalimat yang berkenaan dengan keluarga. Oke. Ya, kalimat-kalimat dengan keluarga, kita sudah belajar vocabulary-nya ya, ada grandfather, ada grandmother, atau mungkin ada mother, ada father, dan lain-lain. Sekarang kita coba kembangkan menjadi sebuah kalimat tanya dan jawab. Misalnya di sini ada conversation, ada percakapan between Hanif and Fakhri. Fakhri. Oke. Ya. Hanif ceritanya melihat Fakhri bersama ayahnya. Dan Hanif belum tahu kalau Fakhri itu berjalan dengan ayahnya. Jadi kalimat tanyanya yang betul adalah who's he? Oke. Who's he ini adalah singkatan dari who dan is. Jadi boleh who is he atau who she kalau disingkat ya. Artinya adalah siapa dia. Nah, he digunakan untuk laki-laki ya. Kalau she nanti perempuan. Oke. Fahri kan tadi berjalan dengan abinya atau dengan ayahnya. Berarti jawabannya his
my father. Maksudnya adalah dia adalah ayahku. Oke, dia adalah ayahku. Jadi, coba kita baca bersama-sama ya. Hanif, who's he atau who is he? Who's he atau who is he? Fahri, he's my father. He's my father. He's di sini adalah singkatan dari he dan is, ya. Sama artinya, dia adalah ayahku. Nah, di sini diperhatikan ya anak-anak ya. Jika yang ditanya adalah laki-laki, father, grandfather, uncle, dan yang lain sebagainya, menggunakan he subjeknya. Misalnya dia adalah pamanku. He is my uncle. Nah, sekarang kalau perempuan itu aunt atau tante atau mother atau ibu atau grandmother, nenek, menggunakan she. Nah, she is my, di sininya misalnya mother, misalnya she is my mother. Oke, ini adalah penjelasan kedua di unit 1. Selanjutnya akan Ustadz jelaskan di penjelasan ketiga ya tentang suatu benda. Oke, penjelasan ketiga mengenai kalimat-kalimat tentang suatu benda. Insya Allah semuanya sudah pada tahu ya benda-benda dalam bahasa Inggris. Misalnya di buku ada ruler, penggaris, ataupun stapler. Atau kita bisa bilang hektar ya. Tapi banyak seperti pen artinya pulpen, pencil artinya pensil. Apalagi eraser artinya penghapus. Sekarang kita coba kembangkan menjadi kalimat tanya jawab. Misalnya di sini ada conversation ataupun percakapan between antara Uqbah dan Ahsan misalnya. Oke. Uqbah astu Ahsan. Uqbah bertanya pada Ahsan. Misalnya Uqbah melihat suatu benda di atas meja. Kan jadi kalimat what's that? Oke. What's di sini adalah singkatan dari what ditambah is. Jadi bisa what is that atau what's that artinya adalah apa itu. Nah, jawaban dari Ahsan misalnya itu adalah sebuah penggaris, berarti it's a ruler. Maksudnya adalah itu adalah sebuah penggaris. Oke, sekarang kita coba dulu baca bersama-sama. Uqbah, what's that? Atau what is that? Ahsan, it's a ruler. Atau di sini bisa singkatannya dari it dan is. It is a ruler atau it's a ruler. Itu adalah sebuah penggaris. Nah, that di sini kalau misalnya bendanya dekat bisa diganti menjadi this. Misalnya kalian bertanya, what's this? Nah, ini kan kertas. What's this? Berarti kalian menjawab karena jauh dari Ustadz, kalian jawab that. That is a paper. Atau misalnya it's a paper. Gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan di unit 1. Nanti akan Ustadz share lagi tentang tugas di unit 1 untuk menguji dan mengetes ya. Ya, see you next time. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.